Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan dan yang halal dimakan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Berkenaan dengan ini, telah sepakat seluruh ulama mengatakan bahwa hukum kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air besar di suatu tempat. Kemudian beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk mencarikan 3 butir batu. Ibnu Mas'ud hanya menemukan 2 batu. Sementara satu lagi Ibnu Mas'ud mengambil kotoran keledai yang sudah kering. Lalu diberikanlah ketiganya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil yang 2 butir batu, kemudian yang satu lagi yang kotoran keledai tadi dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ini adalah najis." Lalu membuangnya. Kemudian yang kedua, berkenan dengan kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Berkenan dengan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa hukum kencing binatang yang dagingnya halal dimakan itu tidaklah najis. Jadi, kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan menurut pendapat yang pertama itu tidaklah najis. Ini pendapat yang didukung oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian kecil dari ulama dari mazhab Syafi'i. Dasar daripada pernyataan mereka yaitunya hadis dari Anas radhiyallahu an, yang mana ada sekelompok kabilah yaitunya kabilah Bani Uqal dan Urainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Lalu mereka tiba-tiba masuk angin dan sakit perut, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk meminum susu dan air kencing unta. Lalu mereka meminumnya dan mereka pun sembuh. Kemudian dalil yang kedua bagi kelompok yang menyatakan tidak najis, yaitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di kandang kambing, yang mana andai kata kandang kambing itu najis, tentu Nabi tidak akan sholat di sana. Nah, ini pernyataan daripada mereka yang menyatakan bahwa kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan tidaklah najis. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah najis. Mereka membantah pendapat dari ulama golongan pertama tadi, yang mana dalil tentang yang dari Anas bin Malik tadi. Mereka mengatakan bahwa meminum air kencing unta bagi kabilah Uqal dan Urainah itu merupakan kekhususan.
Karena setelah itu Nabi tidak pernah lagi menyuruh untuk meminum kencing dan kotoran binatang yang semisal dengan itu. Kalau memang diperbolehkan, tentu juga ada yang meminum kencing daripada lembu misalkan, atau kambing misalkan, karena sama-sama binatang yang boleh dimakan. Ini bantahan mereka terhadap ulama yang mengatakan kotoran dan kencing binatang tidaklah binatang yang dagingnya halal dimakan tidaklah najis. Kemudian dalil yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi pernah sholat di tempat kandang kambing. Nah, ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah pun membantah, karena kata mereka Nabi SAW pun pernah menyatakan bahwa kita boleh sholat di kandang kambing, tapi tidak boleh sholat di kandang unta. Nah, maka dengan demikian kambing dan unta sama-sama binatang yang halal dimakan. Kalau memang hadis ini yang menjadi pernyataan bahwa membuat kotoran dan air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan itu suci, tentu Nabi pun tidak melarang sholat di kandang unta. Ini pandangan daripada sebagian besar yang masyhur di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah, sehingga mereka mengatakan bahwa air kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan pun adalah najis. Lalu bagaimana dengan kita? Yang mana yang akan kita pilih? Tentu kita selaku generasi setelahnya memilih lebih yang berhati-hati. Kita semua tentu menjaga diri kita dari seluruh kotoran. Kita berusaha menjaga diri kita dari seluruh kotoran binatang, baik yang binatang yang halal dagingnya dimakan ataupun binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.